Mari. Berdasarkan data, berdasarkan data WHO 2011 bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan 60% dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung adalah penyakit jantung iskemik dan sedikitnya 17,5 juta dan setara dengan 30,0% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia akan meninggal karena penyakit kardiovaskular. Di Indonesia, penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai penyebab kematian data survei kesehatan rumah tangga. Tahun 1996 menunjukkan bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun sebagai penyebab kematian. Tahun 1975 kematian akibat penyakit jantung hanya 5,9%. Tahun 1981 meningkat sampai dengan 9,1%. Dengan tahun 1986 melonjak bahwa kematian karena penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung koroner termaksud penyakit jantung koroner adalah sebesar 26,4% dan sampai dengan saat ini PJK juga merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40% dan sebab kematian laki-laki usia menengah. Next. Hubungan berbagai faktor risiko terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada penderita diabetes mellitus. Bersifat analitik dengan desain seksional komparatif. Jumlah sampai 176 orang yang terdiri dari 88 orang penderita DM dengan PJK dan 88 orang DM tanpa PJK. Pengolahan data dilakukan dengan uji Chi-square menggunakan sistem komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2 adalah jenis kelamin perempuan 0,00, lama menderita DM P 0,043, hipertensi P 0,007, dislipidemia P 0,00, obesitas P 0,023 dan P kecil 0,0001. Antara jenis kelamin dislipidemia dan merokok dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2 dan terdapat hubungan lain. Terima kasih. Baik, silahkan selanjutnya, presentasi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberian obat. Slide-nya belum muncul, Waki. Ya, sebentar. Sudah belum? Sudah belum? Belum. Belum, Ki. Sudahkah? Sudah. Definisi. Pengobatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Perawat turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pemberian obat tersebut aman bagi pasien dan membantu mengawasi efek pemberian obat tersebut. Untuk dapat menjalankan peran ini, perawat harus dibekali dengan ilmu keperawatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 32 Ayat 3 dalam pemberian obat yang aman. Perawat perlu memperhatikan 5 tepat atau 5 right. Selama ini istilah 5 right sering diterjemahkan sebagai 5 benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksi obat. Yang pertama, usia. Yang kedua, waktu pemberian. Yang ketiga, berat badan. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, faktor genetik. Dan yang ketujuh, kondisi individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat atau sering dikenal dengan 5 benar. Yang pertama, benar pasien, yaitu pastikan pasien yang akan menerima obat dengan mengecek papan nama atau medical record number, terus tanya nama klien. Yang kedua, benar obat. Pastikan obat yang akan diberikan, yaitu nama obat, label obat. Yang ketiga, benar dosis. Pastikan dosis yang harus diterima. Yang keempat, benar metode pemberian atau rute, misal oral, parenteral, IM, IV, SC, atau IC, topikal atau kulit. Yang kelima, waktu pemberian. Ada 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 1 kali 24 jam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah kelompok 1 masih ada yang belum presentasi? Sudah. Sudah semua? Silakan kelompok 2 langsung mengirimkan PPT-nya ke Waki. Kalau sudah dikirim, Waki boleh share screen untuk memanfaatkan waktu. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah? Sudah. Sekarang kita lanjut presentasi
Dari kelompok 2, yang pertama ada Mas Tio, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperhatikan tentang faktor-faktor deteksi dini kanker leher rahim Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Next. Oke, next. Ajak-ajakan toh. Ya, sabar. Nah, di sini pengertian kanker leher rahim adalah kanker yang paling banyak ditemukan pada wanita di negara berkembang, di mana sebanyak 3/4 dari setengah juta kasus baru terjadi setiap tahun. Deklarasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2013. Setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker leher rahim terjadi di Indonesia. Itu membuat kanker leher rahim tersebut sebagai penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tiap hari di Indonesia dari 40 wanita yang terdiagnosa menderita kanker leher rahim, 20 diantaranya meninggal dunia karena kanker leher rahim. Kementerian Kesehatan RI 2015. Insiden kanker leher rahim sebenarnya dapat ditekan dengan melakukan upaya pencegahan primer seperti meningkatkan atau intensifikasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Mengenai faktor resiko terkena kanker, melakukan imunisasi dengan vaksin human papillomavirus, bisa disebut juga dan diikuti deteksi dini kanker leher rahim tersebut melalui pemeriksaan pap smear atau infeksi visual dengan menggunakan asam samacetat ATFA. Sebenarnya 2015 saat ini cakupan deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia melalui pap smear dan IFA masih sangat rendah, sekitar 5%. Padahal cakupan deteksi dini yang efektif dalam melalui pap smear dan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena kanker leher rahim adalah 85%. Beberapa faktor hambatan pemeriksaan pap smear diantaranya adalah perilaku wanita usia subur yang enggan untuk diperiksaan karena kekurangnya pengetahuan wanita pasangan usia subur tentang pap smear, rasa malu dan rasa takut untuk memeriksa organ reproduksi kepada kok bahasa Jawanya sedang gitu, ngedal gitu. Ngadel gitu. Oke, next. Nah, penyebab dan faktor resikonya. Penyebab paling utama kanker serviks adalah anggota famili Papaviridae, yaitu HPV atau Human Papilloma Virus yang mempunyai diameter 55 mm. Dan virus ini yang mempunyai, dan virus ini ditularkan secara seksual. HPV memiliki kapsul isoderla yang telanjang dengan 72 kapomer serta
mengandung DNA circular double stranded dengan panjang kira-kira 8.000 pasang biasa. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa terdapat 3 golongan tipe HPV dalam hubungan dengan kanker serviks, yaitu 1 HPV berisiko rendah yaitu HPV tipe 6 dan 11. 6 yang jarang ditemukan pada karsinoma invasif. Yang kedua itu HPS resiko sedang yaitu HPV 33,35, 40,43,51. 56 dan 583 HPV berisiko tinggi yaitu HPV tipe 18,31. Ketiga jenis HPS ini terdapat menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal namun hanya tipe 2 dan 3 yang menyebabkan kanker. Faktor risiko kanker infeksi virus HPV, human papillomavirus. 2 itu penyakit menular seksual. 3 memulai aktivitas seksual pada usia yang sangat muda. 5 berganti-ganti pasangan seks. 6 itu pemakaian 5 itu pemakaian kontrasepsi. 6 itu pemakaian testosterone atau disebut juga DES. 7 itu sering melahirkan. 8 penyakit yang menekan sistem imun. 9 itu merokok. 10 genetik. Next. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret sampai April 2015 di wilayah kerja UPT Puskesmas Gisting Kabupaten Tanggamus. Rencana penelitian yang digunakan adalah rancangan analitik dengan pendekatan cross sectional. Yang kedua itu populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.795 PUS dan sampel sebesar 362 responden ditentukan menggunakan teknik kuota sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil secara langsung dengan menyebabkan kuesioner pada responder. Next. Analisis univariat distribusi frekuensi variabel di demografi pada deteksi dini kanker rahim itu usia yang variabel ini tidak berisiko itu jumlahnya 128 35,4%. Berisikonya itu 234 64,6%. Pendidikan dari SD 66 atau bisa juga 16,2%. Yang dari SMP itu 119 itu 33,9%. SMA itu 148 40,9%. D3 atau PT itu 29 dan 8,0%. Nah, yang pekerja tidak bekerja itu 158 43,6%. Yang bekerja itu 204 56,4%. Nah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebaran responder yang memiliki usia berisiko untuk terkena kanker rahim sebanyak 64,6% dengan pendidikan terakhir yang memiliki ada pada SMP 33,9% dan SMA 40,9%.
Distribusi pekerja memperlihatkan proporsi yang berimbang antara responden yang bekerja dan tidak bekerja. Next lagi. Pencegahan yang harus dilakukan untuk menghindari kanker rahim adalah pertama, jika pernah melakukan hubungan seksual maka harus melakukan pap smear test secara teratur setiap 2 tahun dan ini dilakukan sampai berusia 70 tahun. Pada beberapa kasus mungkin dokter menyarankan untuk melakukan pap smear test lebih sering. Hal yang kedua adalah melaporkan adanya gejala-gejala yang tidak normal seperti adanya pendarahan terutama setelah coitus atau senggama. Hal yang ketiga adalah tidak merokok. Data statistics melapor bahwa risiko terserang kanker leher rahim akan menjadi lebih tinggi jika wanita merokok. Dengan melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkecil risiko tersebut, maka kejadian kanker leher rahim ini dapat dihindari. So 2004. Next. Pengobatan. Terapi untuk kanker leher rahim berbeda untuk tiap stadium kanker. Pada stadium awal yang dapat dilakukan pembedahan terhadap jaringan yang mengandung sel kanker. Pada stadium selanjutnya terapi dilakukan dengan radioterapi, kemoterapi maupun kemoradioterapi. Jenis terapi ini dapat berpengaruh pada sel normal. Jika perubahan awal sel leher rahim telah diketahui, pengobatan yang umum diberikan adalah dengan 1. Pemanasan diatermi atau dengan sinar laser. 2. Biopsi, yaitu dengan cara mengambil sedikit dari sel-sel rahim termasuk sel yang mengalami perubahan. Tindakan ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih teliti untuk memastikan adanya sel-sel yang mengalami perubahan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh ahli kandungan. Nah, yang ketiga, jika perjalanan penyakit telah sampai pada tahap prekanker dan kanker leher rahim telah dapat diidentifikasi, maka untuk penyembuhan beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Operasi, yaitu dengan mengambil darah yang terserang kanker, biasanya uterus berserta leher rahimnya. 2. Radioterapi, yaitu dengan menggunakan sinar X berkekuatan tinggi yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Next. Pembahasan hubungan pengetahuan dengan deteksi dini kanker leher rahim. Penelitian terkait oleh Maharsien dan Indrawati terhadap perempuan 30-50 tahun di Kelurahan Jebres terhadap 66 responden menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikasi antara pengetahuan tentang kanker serviks dengan keikutsertaan ibu melakukan tes EFA. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa keputusan untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim tidak hanya berasal dari faktor pengetahuan namun terdapat confounding factor yang dapat meracunkan pengetahuan yang telah baik mengenai deteksi dini menjadi eksekusi perilaku yang tidak dapat, yaitu
menolak melakukan deteksi dini berupa IFA tidak tepat, yaitu sehingga petugas kesehatan perlu lebih giat menjalankan tugas konselor bagi PUS guna menimbulkan kepercayaan tentang pentingnya deteksi dini ini. Sebab banyak PUS yang tahu tingkat pengetahuan terutama dari individu, tetapi tidak mau, atau PUS yang tidak tahu dan tidak mau melakukan deteksi dini kanker rahim. Konseling ini dilakukan dengan pendekatan secara mendalam dan memberikan penyuluhan pada para perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker rahim bagi kesehatan reproduksi dan bagi kelangsungan hidupnya. Hubungan pendidikan dengan deteksi dini kanker rahim. Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia yang perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan sosial, sampai kepada perkembangan iman. Berdasarkan penelitian berpendapat bahwa pada responden dengan tingkat pendidikan tinggi yang melakukan deteksi dini kanker rahim, karena perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memperhatikan diri dan keluarganya, mengambil keputusan dalam keluarga. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang dalam mengambil keputusan dalam deteksi dini. Semakin baik pengetahuan dan akan semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dalam deteksi dini kanker rahim. Next saja lagi. Kesimpulan, sebagian besar responden tidak melakukan deteksi dini kanker rahim, yaitu 295 responden. Itu 81,5% dari 362 responden seluruhnya. Dan usia responden dan yang berisiko sebanyak 245, 64,4%, pendidikan rendah 104, atau itu 56,4%. Yang bergejala responden dan dengan status sosial ekonomi yang rendah sebanyak 234, 64,6%. Responden yang mendapatkan dukungan suami sebanyak 145, 51,5%. Dan yang mempunyai sikap negatif sebanyak 188, 51,9%. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik sebanyak 355, 98,1%. Sebanyak 210, 58,0% responden mengatakan mendapatkan informasi tentang kanker rahim. Dan yang 225 responden, 62,2% mengatakan kader kesehatan berperan dalam deteksi dini kanker rahim. 5,2% responden mengatakan malu dalam melakukan deteksi dini kanker, dan 30,4% mengatakan takut jika melakukan deteksi dini kanker rahim. Pada hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan usia p-value 0,042, OR-nya itu 0,5. Pendidikan P-nya p-value itu 0,001, OR-nya itu 2,5. Pekerja p-value kurang dari 0,001, OR-nya 2,8. Status sosial ekonomi keluarga p-value kurang dari 0,001, OR-nya itu 6,8. Sikap p-value 0,025, OR-nya itu 1,9. Informasi yang didapat p-value
0,001, OR 2,7. Peran kader Violet 0,013, OR-nya itu 2,02. Rasa malu Violet 0,001, OR 2,8. Rasa takut menerima diagnosis kanker rahim Violet kurang dari 0,001, OR 7,9. Dengan deteksi dini kanker rahim di wilayah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung tahun 2016 tidak ada hubungan dukungan suami Violet 1000. Pengetahuan Violet hanya itu 0,357. Dengan deteksi dini kanker rahim di wilayah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung tahun 2015. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya silakan dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ardian. Saya di sini akan mempresentasikan konsumsi natrium, lemak jenuh, dan serat berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Next. Pengertian. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perubahan gaya hidup serta pola makan yang menjurus ke sajian siap santap yang tidak sehat dan tidak seimbang karena balik lagi yang tadi. Yang pengertian lagi. Perubahan gaya hidup seperti pola makan yang menjurus ke sajian siap santap yang tidak sehat dan tidak seimbang karena mengandung kalori, lemak, protein, dan garam tinggi tetapi rendah serat pangan disinyalir menjadi faktor risiko meningkatnya prevalensi penyakit jantung. Data WHO menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor 1 secara global, yaitu sebagai penyebab 31% kematian. Pada tahun 2012, sekitar 17 juta orang di dunia meninggal dunia karena penyakit kardiovaskuler. Ini yang terjadi 42% kematian karena penyakit kardiovaskuler dan 38% karena stroke. Di Indonesia, prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosa dokter dan gejala sekitar 1,5% gagal jantung, 0,3%, sedangkan prevalensi stroke berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan dan gejala sebesar 1,2%. Prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia penyakit jantung dan pembuluh darah ini terus meningkatkan dan akan memberikan beban kesakitan, kecacatan, dan beban sosial ekonomi bagi keluarga penderita, masyarakat, dan negara. Next. Penyebab terjadinya penyakit jantung. Penyebab terjadinya penyakit jantung selain dari pola konsumsi karbohidrat, makanan tinggi lemak, dan kolesterol, kurangnya asupan serat juga berpengaruh terhadap terjadinya penyakit jantung, khususnya PJK. Serat juga dapat membantu menurunkan absorpsi lemak dan kolesterol darah. Penelitian menunjukkan bahwa diet serat berasal dari konsumsi makanan tinggi kacang polong, termasuk kacang merah, maupun menurunkan kadar kolesterol darah hingga 10%.
pada penderita hiperkolesterolemia.